Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sukses buat beravokado semua. CV Nasiruddin Beravokado memberikan tutorial yang mana ilmu paten kami itu biar buahnya itu tidak pada rontok pada alpukat. Ini bunga alpukat jenis Green Star. Kayak gini buahnya. Ini maaf sudah hampir 1 bulan nggak update. Kenapa kok tidak pada guguran ataupun tidak rontok kayak gitu? Meskipun nantinya juga ada seleksi alam, tapi ini langkah awal, yaitu semenjak kayak gini ini kan rawan lalat buah. Rawan lalat buah itu harus disemprot dengan kurakron ataupun obat lalat yang sejenisnya kayak gitu, biar nanti hama-hama pada mati. Terus jangan lupa dikasih kalsium boron. Kalsium boron kalau untuk satu tangki yang 16 liter itu dikasih 3 sendok dengan interval waktu yaitu 5 hari sekali selama 4 kali. 5 hari sekali selama 4 kali. Itu nanti akan tidak mudah rontok kayak gitu. Ini calon buahnya sangat banyak sekali. Nggak jauh beda dengan ini yang jenis kendil ataupun Markus. Yang sejak masih kayak gini, ini masih embrio calon buah kayak gini, ini sudah mulai disemprot dengan menggunakan kalsium boron. Bisa juga ditengembah dengan pupuk buah yaitu gandasil B, gandasil buah kayak gitu. Ini di dekat penangkaran kami. Utamakan yang disemprot itu bagian bawah daun kayak gini, jangan di atasnya, karena yang akan menyerap dari pupuk itu bagian bawah kayak gitu. Terus untuk yang bawah itu jangan dikocor di pangkal batang, di situ jangan. Saya akan beri tutorialnya, saya nanti akan ke bawah sana. Saya jelaskan sekali lagi biar akar tidak busuk, apalagi yang pada mendapati pohon di musim kemarau mati mendadak. Seminggu datang ke kebun masih seger, hijau. Dan setelah seminggu datang ke situ, ke kebun, di pohon yang tadi itu mati layu mendadak kayak gitu. Itu biar tidak terjadi hal-hal yang tadi saya bicarakan. Solusinya adalah itu kan yang lagi pada berbuah tadi, garis lurus. Di mana lurusnya yaitu di sini. Nah, itu di situ saya pohon di situ, sedangkan jarak 2 meter itu lurus sampai ranting melebar. Nah, maka penyiraman itu jangan di pokok batang, tapi di situ. Kayak gitu. Oke, sudah dicatat. Terima kasih. Ini menjawab pertanyaan yang Pak, milik saya mati mendadak di musim kemarau. Padahal sudah ada irigasi kayak gitu. Nah, irigasi itu jangan salah tafsir. Irigasi itu jangan di pangkal pohon, tapi sedikit melebar, di mana ranting itu menjauh sejauh mana ranting melebar. Nah, di situ kita mengocor kayak gitu. Oke, terus jawaban selanjutnya tentang bagaimana agar batang itu bisa gede kemarin. Nah, kayak gitu. Oke, untuk perkebunan sudah kami jawab. Sekarang untuk yang pembibitan yaitu agar batang jadi gede, ini solusinya. Saya kasih jawaban. Ini kan masih segini semua, aduh. Nah, maaf, nggak perlu disimak kalau memang kata-kata saya itu nggak cocok dengan daerah asal sampean semua. Ini menandakan baru saja selesai disambung, umur 2 bulan kayak gitu. Ini batang segini. Kalau memang mau digedein, batang pingin gede, itu
Ini satunya lagi, batang pengen pembesaran itu kesempatan banget. Saya itu semua kalau bibit itu tadinya saya sisakan segini. Nah terus nanti untuk khusus untuk pembesaran bibit setelah generatif proses sambung pucuk kayak gitu, ini dipenuhin dengan pupuk kandang yang sudah fermentasi. Terus mengenai soal, kalau kita berbicara soal pupuk kandang, Pak, kalau yang sudah dikebunkan itu Pak Nasir tidak boleh memberi pupuk pada pangkal batang. Tapi kenapa bibit-bibit Pak Nasir itu kok semua dikasih pupuk karena sistemnya organik dan itu pasti di batang sini. Nah itu apa bedanya Pak? Nah itu lain cerita, soalnya kalau yang bibit itu pupuk kami sudah kami sterilkan, sudah kami isi dengan bahan aktif, antara lain sudah kami campur dengan ini bakterisida ini tinggal sisa kayak gini. Ini mereknya kayak gini. Maaf saya nyebut merek-mereknya ya, jika kurang berkenan atau yang punya produk lain pengen disponsorin ke sini ya silakan. Tapi ini memang real kami pakai yang ini untuk sementara, yang mana produk tersebut sering datang kemari dan sudah kami buktikan itu nyata adanya kayak gitu, hasilnya nyata. Ini segini isi pupuk kandang semua yang sudah kami fermentasi, sudah kami isi bakterisida, terus sudah kami kasih Herzianum ataupun Trichoderma sekalian. Terus sudah saya kasih arang sekam dari batok kelapa. Terus habis itu dikocor dengan auksin. Auksin 1 botol ini dikasih air 10 liter. Terus nanti dikocorkan ke sini itu 200 liter per pohon. Biar mana? Biar apa? Yaitu biar akar itu tumbuh lebih subur kayak gitu. Oke, masalah bibit. Apalagi komposisi yang untuk pembesaran, yaitu disemprot menggunakan hormon. Hormon bisa pakai KBN, bisa pakai Jimmy Hantu, ataupun bisa bikin sendiri hormon tersebut. Kalaupun yang ingin bikin sendiri bisa kepo, nanti saya kasih resepnya. Real itu sudah kami buktikan. Tapi kalau pengen yang pabrikan bisa pakai Jimmy Hantu ataupun hormon KBN kayak gini. Ini Herzianumnya ataupun Trichodermanya saya pakai ini, saya ngasihnya sedikit banget. Nah segitu. Ini contoh yang belum saya kasih, ini dikasih segini sedikit biar aman semua. Terus dikasih dolomit, jangan lupa, meskipun dikocor nantinya itu juga dikocor pakai humic acid. Itu saya ngasih dolomit segini, ukurannya segini, nggak banyak, segini. Nah ini dolomit nggak banyak, dikasihkan di perakaran sini biar pH tanah itu stabil kayak gitu. Oke, ini habis mindah biar nanti batang bisa gede-gede kayak gitu. Pak Nasir, apakah jaminan dengan ilmu Pak Nasir itu bisa membuat batang bawah yang gede, subur, organik, meskipun organik kayak gitu? Oke, memang kami menggunakan kayak gitu dan sudah kami buktikan itu untuk batang semua gede-gede kayak gitu. Terus ada kemarin ini yang kayak gini. Ini kami pakai semprot yaitu Bion M kayak gitu. Bion M nanti sembuh. Untuk yang berkarat kayak gini, daun berkarat itu pakai Bion M sembuh, fungisida juga. Bahan aktifnya bukan mankosep lagi kalau Bion M kayak gitu. Terus pertanyaan berikutnya saya jawab lagi. Pak, gimana agar pH tanah itu selalu stabil di dalam polybag? Kami menggunakan asam humat, yaitu merek Anderson kayak gitu. Anderson itu untuk ini takaran 1 matek besar kayak gini saya kasih 2 sendok. Terus nanti untuk daya sebarnya itu bisa sampai 80 pohon kayak gitu. Untuk bibit ini usahakan sering
kontrol agar jangan terlalu basah tapi jangan sampai kekeringan kayak gitu. Ini yang belum sambung di sore hari dan ini masih sangat kering, amat sangat kering ini, amat sangat kering. Yang belum kami sambung kayak gitu. Ini belum sambungan semua. Terus pertanyaan seputaran habis tanam. Oh ya, Pak Nasir, habis tanam itu dikasih apa? Habis tanam itu ketika sudah memakai treatment kami, yaitu sudah kami jelaskan di awal, cukup pakai auksin ataupun bawang merah ditumbuk dihaluskan untuk 3 siung bawang merah dicampur dengan 2 liter air nanti untuk 3 pohon yang sudah digrounding tersebut kayak gitu. Terus untuk semprot bibit lagi ini tolong dicatat, nyemprot bibit itu jangan di sini, tapi di baliknya kayak gitu. Baliknya karena tadi di depan sudah saya katakan yang bisa memakan sari-sari dari apa yang kita berikan kepada bibit ataupun pohon itu yang bisa makan adalah daun dari bagian bawah. Kayak gitu untuk sementara ini. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, para pembibit, ini ada sedikit catatan penting juga. Tanah, bongkaran tanah ini kan bibit sudah batang-batang segini tapi gagal karena apa, ada tadi pohon yang roboh kayak gitu, terus saya bongkar. Sebenarnya batang udah gede-gede juga. Ini jangan langsung dibikin masuk polybag untuk pembibitan, tapi disterilisasi dulu, minimal pakai dolomit, terus diisi dengan bakteri pakai Geomek kayak gitu, terus asam humat, campur lagi dengan puradan, terus kasih pupuk. Setelah itu kasih E4, siram dengan E4 yang sudah dicampur dengan tetes tebu, nanti dicampur lagi dengan air dengan takaran video kemarin yang sudah kami sampaikan. Setelah itu ditutup selama 7 hari minimal, itu baru digunakan. Ini tanah yang bongkaran kayak gitu, jangan langsung digunakan karena banyak penyakit juga mungkin yang sudah bercampur dengan tanah ini, bahkan bakteri jahat, jamur patogen, fusarium sudah ada di sini. Jadi untuk antisipasi aja itu lebih baiknya disterilisasi dulu kayak gitu. Sementara kayak gitu, ini sudah azan maghrib, mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Besok kalau kami sempat, kami bukakan lagi tutorial-tutorial biar kita semua sebagai Bravocado bisa lebih maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.